warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menyampaikan materi tentang menghindari ghibah dan tajasus di media sosial. Apa sih ghibah itu? Ghibah adalah suatu kegiatan yang membicarakan tentang keburukan orang lain atau aib orang lain atau bergunjing. Contohnya adalah penggunaan media sosial dapat berpengaruh buruk atau berpengaruh negatif atau positif. Pengaruh negatifnya adalah banyaknya orang di sekitar kita memanfaatkan media sosial itu untuk membicarakan orang lain, yaitu lewat story WhatsApp, lewat caption postingan di IG atau Instagram atau Facebook, bahkan Twitter. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga hati dan pikiran di media sosial. Media sosial merupakan platform yang sangat populer di era digital saat ini. Banyak dari kita menghabiskan banyak waktu di media sosial, berinteraksi dengan orang lain, membagikan informasi, dan mengakses berbagai konten. Namun, kita perlu menyadari bahwa penggunaan media sosial juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dijaga dengan baik. Hati merupakan pusat dari emosi dan perasaan kita. Ketika kita menggunakan media sosial, seringkali kita terpapar dengan berbagai komentar negatif, perdebatan, atau bahkan konten yang mengandung kebencian. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan hati kita. Maka penting bagi kita untuk selalu menjaga hati kita dari dampak negatif media sosial. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan hati adalah dengan memilih konten yang kita konsumsi atau dengan konten yang baik. Hindarilah konten yang mengandung kebencian atau mengandung fitnah atau provokasi. Pilihlah konten yang positif, inspiratif, dan mendukung perkembangan diri kita. Misalnya, kita memilih konten yang di situ mengandung orang yang sedang belajar atau sedang ceramah. Intinya konten yang baik. Selain menjaga kebersihan hati, penting juga kita untuk menjaga kebersihan pikiran saat menggunakan media sosial. Pikiran kita merupakan sumber dari pemikiran, keyakinan, dan sikap kita. Media sosial sering menjadi ladang penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dengan baik. Berita palsu atau berita hoaks dapat dengan mudah menyebar di media sosial dan mempengaruhi cara kita berpikir. Maka, penting bagi kita untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum mempercayainya atau membagikannya pada orang lain. Baik, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Salwa Nisrina. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ghibah dan tajasus. Dalam konteks ini, ghibah merujuk pada mengumpat atau menyebarkan gosip tentang orang lain tanpa alasan yang jelas. Sedangkan tajasus merujuk pada memata-matai kehidupan orang lain. Media sosial dengan segala kemudahan dan manfaatnya juga membawa resiko tertentu. Kita hidup dalam dunia yang terhubung secara digital, di mana informasi dan perkembangan seketika berada di ujung jari kita. Namun, dalam kemudahan ini, terkadang kita melupakan etika dan nilai-nilai yang seharusnya kita junjung dengan tinggi. Ghibah dan tajasus di media sosial memiliki dampak negatif yang cukup serius terhadap kebersihan hati dan pikiran kita. Mari kita bahas beberapa dampaknya. Yang pertama ada kebersihan hati yang tercemar.
Hibah dan tajasus adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar kebaikan dan etika Islam. Ketika kita terlibat dalam hibah dan tajasus, hati kita tercemar dengan perasaan negatif seperti iri, dengki, dan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Ini mengarah kepada ketidakpuasan dengan kehidupan kita sendiri dan menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pemborosan waktu. Aktivitas hibah dan tajasus di media sosial membuang-buang waktu yang berharga. Kita seringkali terjebak dalam membaca dan mengomentari berita atau cerita yang tidak relevan bagi kehidupan kita. Ini mengalihkan perhatian dari tugas-tugas penting dan produktif yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, ada meningkatnya ketegangan dan konflik. Hibah dan tajasus seringkali menjadi sumber konflik antara individu atau kelompok. Ketika kita menyebarluaskan gosip atau memata-matai orang lain, hal ini dapat merusak hubungan baik antara kita dengan orang lain. Ini juga dapat menciptakan iklim negatif di masyarakat dan mengganggu kedamaian. Yang kelima, hilangnya privasi dan keamanan. Dalam era digital ini, privasi dan keamanan menjadi isu yang semakin penting. Ketika kita terlibat dalam tajasus, kita merampas privasi orang lain dan melanggar batasan-batasan pribadi mereka. Ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi merugikan diri kita sendiri karena kehilangan rasa hormat dan integritas. Sebagai Muslim, kita diingatkan untuk menjaga lisan kita dari hibah dan tajasus. Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang meyakini Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sekian dari penjelasan saya, akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Salma Zain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang etika dan sopan santun dalam bermedia sosial. Di era sekarang, media sosial menjadi platform yang sangat populer dan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, beberapa orang kurang memahami etika dan sopan santun dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dalam hal ini. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa etika dan sopan santun di media sosial itu penting. Media sosial memberikan ruang untuk berinteraksi dengan banyak orang dengan cepat dan mudah. Namun, kita akan kehilangan dimensi personal dan interaksi tatap muka. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan bereaksi terhadap apa yang orang bagikan di media sosial. Etika dan sopan santun di media sosial menjaga hubungan baik antar pengguna media sosial dan mencegah terjadinya konflik, perselisihan, dan menyebarnya informasi yang tidak benar. Ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam berinteraksi di media sosial. Yang pertama, bersikaplah ramah. Sampaikan pendapat kita dengan bahasa yang sopan dan tidak berkata yang kasar dan menghina. Hargailah sudut pandang orang lain walaupun berbeda dengan kita, dan diskusikanlah pendapat yang berbeda dengan baik. Yang kedua, verifikasi informasi. Kita perlu memverifikasi informasi yang kita peroleh sebelum membagikannya untuk menghindari hoaks dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jaga privasi orang lain. Hindari membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin, dan hormati batasan dan ruang privasi orang lain. Yang keempat,
hindari cyberbullying atau memposting komentar yang merendahkan, mengancam, atau menyakiti orang lain. Yang kelima, berpikir sebelum mengklik kirim. Sebelum memposting sesuatu, kita perlu waktu sejenak untuk berpikir. Pertimbangkan apakah komentar atau pesan yang akan kita bagikan sesuai dengan etika dan sopan santun. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan media sosial yang positif, inklusif, dan bermanfaat. Baik, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kita perlu menghindari hibah dan tajasus dalam bermedia sosial, dan kita perlu untuk menjaga etika dan sopan santun dalam berinteraksi di media sosial. Sekian dari saya dan rekan-rekan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Bila ada lebihnya, datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.